Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qadarna ala al-ihtifal li thalabil ilmi wa kanat hiya faridah li kulli muslimin wa muslimatin wa kadzalika hiya allati wasiluna ila al-jannah. Bareng-bareng ya. Ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita macam-macam gitu ya, seputar hadis. Kita sebentar lagi liburan, atau mungkin bahkan sudah ada yang liburan, ya nggak ada masalah. Kalau kita liburannya Ramadan ya, ini kita liburannya Ramadan. Ini puasa kita libur. Tuh. Kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita ingin melihat hasil ya, hasil dari teman-teman ini dalam seminggu ini mengerjakan tugas kita. Itu bagaimana hasilnya? Ya. Nah, mungkin siapa yang ada, kan saya nggak usah banyak. Satu pekerjaannya gitu. Kira ada yang mau cerita? Gak usah banyak-banyak cerita, itu satu paragraf aja udah bisa kita bahas ya. Tentang ringkasan. Atau belum ada ini? Belum ada, ini yang saya khawatirkan. Udah Ustaz, udah. Oh, udah. Sudah. Mengkhawatirkan ini. Bolehlah siapa ini? Share screen boleh? Bisa share screen ya? Halo, bisa share screen ya? Siapa yang udah ini? Misalnya siapa gitu? Kiki udah? Share Kiki? Udah Ustaz. Siap Ustaz. Ana Ustaz. Udah. Boleh. Masuk malu-malu gitu. Lanjut. Oh iya. Oke. Bisa Oke. diceritakan? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini mau menceritakan tentang hadis marfu ya. Hadis marfu itu hadis salah satu macam dari hadis yang berdasarkan yang dinisbatkannya ya. Jadi marfu itu hadis yang sandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Jadi klasifikasi hadis marfu itu ada 4 ya. Antara lain yaitu yang pertama ada marfu qauli hakiki. Adalah marfu qauli hakiki itu apa-apa yang disandarkan oleh sahabat Nabi kepada Nabi itu sendiri, kepada Nabi Muhammad SAW ya. Tentunya yaitu perkataannya. Seperti contohnya qala Rasulullah SAW kadza wa kadza wa kadza. Itu ya salah satu contohnya. Jadi perkataan Nabi yang disandarkan, perkataan sahabat Nabi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua itu ada marfu fi'li hakiki, yaitu pemberitahuan sahabat yang dengan tegas menisbatkannya sebagai perbuatan Rasulullah ya. Contohnya fa'ala Rasulullah SAW kadza wa kadza. Jadi hadis marfu itu hadis yang seperti apa ya namanya, perbuatan Rasulullah, perkataan sahabat yang menisbatkannya
sebagai perbuatan Rasul. Jadi sahabat misalkan melihat Rasul itu sholat seperti ini. Nah itu contohnya marfu fi'al, marfu fi'li. Nah yang ketiga ada marfu takrir, yaitu tindakan sahabat di hadapan Rasul dengan tidak memperoleh Peroleh apa ya? ada sahabat yang akan melakukan sesuatu tapi di depan Rasulullah, tapi Rasulnya itu tidak bereaksi, dia tidak berkomentar gitu, dia tidak mengatakan apa boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Itu namanya marfu takrir. Yang terakhir itu ada marfu aspi, atau perkataan sahabat yang menerangkan sifat-sifat Nabi. Misalkan ya contohnya karena Rasulullah SAW ahsana khulqon, yang dinisbatkan kepada Nabi, perkataan Rasul ya sifatnya gitu. Jadi bahwasanya sifat Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baiknya akhlak. Mungkin cukup sekian dari saya atas marfu hadis ini. Ya, terima Ceritanya kasih. udah tadi. Oh iya, cukup baik juga Assalamualaikum warahmatullahi terjemahannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takrir itu juga bisa diinikan ya, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah keputusan atau ketetapan. Nah, jadi ada ketetapan. Apakah Nabi itu ketika mendiamkan sesuatu itu berarti menetapkan? Iya, kan gitu. Jawabannya adalah iya. Kayak gitu jadinya. Makanya selanjutnya ulama itu punya ijma sukuti. Jadi ulama itu semuanya mendiamkan tentang suatu permasalahan. Jadi ada ijma sukuti. Mungkin nanti bisa dibaca lah ya, apa itu ijma sukuti. Nah, itu ulama kan gitu kan. Kenapa kok ulama berijma sukuti? Ya karena melihat Nabi itu juga yaskut. Ketika melihat suatu fenomena dan Nabi menurut apa namanya dan ada Nabi di situ dan melihatnya Nabi yaskut fakot. Berarti apa? Berarti emang Nabi itu membolehkan. Nah, gitu. Gak ada komentar. Ya. No comment. Kalau ada komen baik berarti sunnah. Nah kayak gitu ceritanya. Ya. Jadi kalau Nabi komen, oh ini baik sekali ya, berarti sunnah. Oh jangan kayak gini. Nah ini bisa jadi makruh atau bisa jadi haram. Ya, begitulah kita itu melihat, begitulah para sahabat itu melihat. Sama dengan Anda di pondok, Pak Kiai lihat Anda lari-lari misalnya gitu, nggak pakai celana, misalnya ditegur kan, bisa diciduk. Pak Kiai lihat antum merokok di pondok misalnya gitu, diem aja, berarti antum besoknya akan merokok lagi kan gitu kan. Tapi antum merokoknya misalnya di dalam apa namanya, di dalam ruang, di depan kamar, kelihatan sama anak-anak Pak Yai negur. Nah, berarti kesimpulannya bukan merokoknya yang dilarang, tapi tempat dan waktunya yang dilarang. Nah, kayak gitu. Ini pesan moral untuk pemuda-pemuda harapan pabrik rokok ya. Baik, selanjutnya yang lain lagi boleh ya menyampaikan. Oke, terus Rinto boleh Rinto. Rinto boleh Rinto. Ditunggu. Rinto bisa menyampaikan ya. Ustaz Rinto? Oh, udah. Eh? Belum. Nah, ini seperti yang saya takutkan. Ya, oke. Yang lain Fauzan, apa itu? Boleh. Ya? Fauzan, boleh Fauzan. Ya, Ustaz Fauzan. Ya, silakan. Share screen ya. Nah, sudah ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis bid'ah. Pengertian secara etimologi atau bahasa, bid'ah adalah merupakan kata masdar yang berasal dari kata bada'a yang memiliki arti terbaru atau yang diadakan seperti di dalam kamus. Nah, akan tetapi secara terminologi atau istilah, bid'ah adalah kejadian yang terjadi setelah sempurnanya agama atau kejadian yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW bersandarkan kepada keinginan dan pekerjaan. Nah,
Kemudian di sini ada macam-macam bid'ah. Nah, bid'ah terbagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengkafirkan orang lain dengan perbuatannya, dengan mempercayai apa yang membuatnya kafir. Nah, seorang yang mengingkari suatu urusan yang mutawatir dan wajib diketahui dalam agama, atau orang yang meyakini sebaliknya. Nah, dan begitu pula ada bid'ah mufassiqah, yaitu memfasikan orang lain dengan perbuatannya dan tidak menyebabkan kekafiran dengan bid'ahnya. Nah, ini ada macam-macam hadis bid'ah. Dan kemudian ada hukum orang yang meriwayatkan hadis bid'ah. Yang pertama, mengkafirkannya melalui apa? Melalui riwayatnya. Dan begitu pula apabila bid'ahnya menfasikan. Sebagian ulama membenarkan riwayatnya, akan tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak mengajak orang lain percaya dengan kebid'ahannya. Dan di sini apakah orang yang meriwayatkan hadis bid'ah mempunyai panggilan khusus? Nah, tidak ada panggilan khusus bagi yang meriwayatkan hadis bid'ah. Karena hadis bid'ah itu termasuk hadis yang mardud, atau sanadnya tidak terhubung kepada Nabi, dan tidak akan diterima kecuali dengan syarat yang Assalamualaikum. Perbuatannya. Ya namanya terjemah itu antum bisa sesuaikan kalimatnya agar bisa dipahami. Misalnya ya, bid'ah ini membuat pelakunya dihukumi sebagai kafir. Ini menjadikan pelaku adalah bid'ah yang menjadikan pelakunya dihukumi sebagai seorang yang fasik, gitu ya. Nah, jadi ini satu lembar ini penting sekali. Sebenarnya ini seperti ini yang bagus nih ya. Nah, kayak kata masdar itu ada nggak terjemahannya bahasa Indonesia itu? Kata apa ya? Jadi masdar itu ya bukan kata benda, bukan kata kerja juga, tapi suatu kata yang menunjukkan perbuatan atau kejadian, tapi nggak ada keterangan waktu dan tempatnya. Jadi itu suatu kata dalam bahasa buatan ya. Jadi perbuatan atau kejadian gitu kan. Kalau kejadian itu ya terjadi begitu aja, nggak ada pelakunya kan gitu kan. Kayak pohon jatuh kan gitu kan. Apa masdarnya? Ya lah, kan sukut berarti. Sukutu asyajarah. Kan? Sukutu asyajarah. Man ro'a waqi atas sukuti asyajarah. Wah, kan gitu kan? Begitu. Di pondoknya tuh biar orang tahu. Nah iya kan biar meeting itu isinya berkualitas gitu loh, jangan isinya gambar aja Pak. Sorry. Iya, jadi ini bisa dimanfaatkan, gitu. Ya maka teman-teman ini yang kuliah-kuliah online kayak gini, oh, bagus ini bisa mikir gini, ya taruh di tulisannya di meeting ini bisa, gitu. Ya, syukran Ustaz Fauzan. Selanjutnya yang lain bolehlah siapa gitu. Anda Ustaz. Oh Ustaz Akbar boleh. Akbar. Oh, silakan Ustaz Akbar. Terlihat Ustaz? Iya kelihatan. Ya. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan, yakni pada pembahasan ketiga, yakni hadis mardud disebab karena cacatnya. Maksud dari cacatnya perawi ini yaitu karena tercemarnya atau rusaknya ucapan atau omongan-omongan
dari perawi, dari aspek keadilannya, keagamaannya, dayanya, kemudian hafalannya, dan juga kecerdasan kaitan dengan kedabetannya atau kekuatan hafalannya yang mana mampu untuk mengulang kembali orang satu. Jadi lengkap catatannya ketika dia hafal kemudian melafalkan kembali, tidak ada yang kurang satupun mah dusta. Kemudian dituduh itu ada fasik, keempat bid'ah, dan yang kelima itu bodoh. Kemudian sebab cacatnya perawi yang berkaitan, kemudian hafalannya buruk, kemudian yang ketiga itu ghaflah atau lupa, yang keempat itu banyak perasaan, dan yang kelima ini bertentangan dengan rawi yang sikoh atau cerdas. Dan di sini penulis kitab Mustalahul Hadis, Syekh Mahmud Tohan akan menyebutkan beberapa hadis mardud dengan yang ada di atas ini, yang diawali dengan yang paling parah, maudhu. Nah, hadis yang mana bohong ini mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata wada asyai, maka hadis itu dinamakan atau meletakkan sesuatu atau hattohu, hadis maudhu atau hadis. Apabila kita menaruh barang sesuatu, maka sudah barang tentu barang tersebut menjadi terminologi maudhu merupakan bohong dah yang dibuat. Jadi buat yang Alaihi Wasallam. Derajat hadis. Nah, hadis maudhu ini yang paling lemah dan yang paling kotor. Namun sebagian ulama menganggap bahwa hadis maudhu bukanlah bagian dari hadis lemah. Nah, ada juga cara pelaku hadis memalsukan hadisnya. Ya, ini yang pertama membuat hadis sendiri, kemudian memalsukan sanad, lalu meriwayatkannya. Yang keduanya, nah ini cara-cara pelaku hadis hukum maudhu ini tidak bisa dijelaskan periwayatannya, kecuali memang dijelaskan dalam peletakan hadis tersebut. Nah, terdapat juga hadis Muslim, man hadasa anni bihadisin yuro anahu kadhib fahuwa ahadul kadhib. Rasulullah SAW terhadap suatu hadis yang berkata atas nama saya di sini dilihat bahwasannya dia itu menceritakan hadis mengatasnamakan ada bagaimana cara mengetahui hadis maudhu. Nah, dapat diketahui oleh beberapa Rasulullah, tapi orang yang bohong. Jadi rawinya mengakui bahwa hadis dari hadis maudhu. Kemudian terlihat jatuhnya hadiri pengakuan hadis dengan tahun wafat gurunya yang disertakan dalam silsilah sanad. Jadi setelah wafatnya guru dia mengaku tersebut, maka sudah jelas hadis ini merupakan. Kemudian menelusuri perawi, karena ada perawi-perawi yang fanatik yang akhirnya menggunakan untuk untuk memenangkan atau untuk meninggikan derajatnya. Kemudian menelusuri matan hadis atau isi hadis. Ya, biasanya isi hadis yang hadis maudhu ini tidak sesuai dengan tata bahasa dan bertentangan dengan akal dan juga Al-Quran. Kemudian 6 indikasi hadis maudhu, yakni yang pertama ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mendukung mazhabnya. Kemudian yang ketiga penghinaan terhadap Islam.
Yang keempat, menjilat para penguasa. Yang kelima, mencari nafkah atau rezeki. Dan yang terakhir, mencari ketenaran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik, syukron. Nah, ini kayak gini nih, bagus ini. Tugasnya disuruh bikin 1 halaman, terus bikinnya 3. Nah, ini bagus, kan itu. Jadi kalau jadi orang itu hidupnya jangan pas-pasan ya, disuruh bikin 1, yang bikin 1. Padahal antum kan kalau makan kan dikasih 1 masih pengen lebih kan. Jadi, belajarlah sekuat makanmu, nah, kayak gitu mestinya. Atau makanlah sebanyak yang kau pelajari ya. Itu kan adil tuh. Ya. Begitu ya. Nah, ini cukup bagus ini tadi mungkin terjemahannya ya kayak tadi itu bukan indikator hadis maudhu, bukan indikasi. Kalau indikasi itu ciri-ciri. Kan gitu kan? Tapi yang benar adalah motivasi di balik pemalsuan hadis. Ya kan? Dawai apa namanya? Al-wad'i. Kan itu kan? Dawai al-wad'i. Jadi apa faktor-faktor yang memotivasi? Gitu kan? Faktor-faktor penyebab pemalsuan hadis itu juga boleh. Jadi agak panjang dikit jadinya nggak apa-apa. Ya, kayak tadi itu hadisnya jelek, bukan jelek tapi buruk gitu ya. Jadi seperti tadi kecacatan tadi kayak apa namanya dari itu gugurnya hadis, bukan hadisnya gugur tapi uh, gugurnya validitas hadis. Jadi hadisnya itu tidak valid. Ini yang tadinya valid jadi gugur atau jadi nggak valid, maksudnya gitu. Ya, oke. Ala kulihal sudah cukup bagus punya Ustadz Akbar tadi. Boleh juga yang lain ini. Yang lain siapa ini ya? Ahdan boleh? Ahdan? Ustadz Ahdan? Ustadz Ahdan? Halo? Boleh share? Kelihatannya mau membagikan sesuatu ke kita semua. Masih mencari tombol exit ya? Ya, terus itu yang lain juga boleh ya, Ustadz Rinto ini? Boleh lah, Ustadz Rinto. Share ininya apa? Filenya gitu. Itu ada kendala teknis karena sedang di dapur. Ya udah nggak apa-apa, abis ini aja apa gitu. Ustadz Selamat boleh juga. Ustadz Selamat, Ustadz Akbar. Hamzat, Oh, anak ya. lama Ustaz. Boleh. Siapa itu? Oh, lama. Ustadz Selamat belum. Ya, ini jangan lama-lama ya ininya, apa namanya. Ini harus segera diselesaikan ya. Siapa lagi ya ini ya? Ustadz Syafiq. Boleh Ustadz Syafiq? Ustadz Syafiq ini ada Zolomon, ini siapa ini Zolomon? Syafiq hadir Ustaz. Ini loh, ada namanya Zolomon. Oh iya. Oh ya. Ini Zolomon ini siapa ya? Kok saya di absen tuh nyari namanya Zolomon tuh nggak ada ya? Sepertinya itu Zamzam. Oh boleh Ustaz Zamzam. Zamzam Muhammad. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Padepokan Studi Hadis. Iya masa ya. Ini kan masa orang nggak masuk saya marahin kan aneh kan gitu kan. Ini saya ucapkan selamat datang. Selalu menyambut orang-orang yang mau berbuat baik ya, saya itu orangnya ya. Sabar, ceria, santai, tidak ngamuan gitu kan. Panutan, Zat. Jangan ditiru kalau kayak gini organisasi bisa bubar pondok ini. Kalau orangnya kayak gini semua kayak saya ini. Ya harus ada yang marah, harus ada yang ini ya, beda-beda lah. Ya kalau saya mau marah-marah di siang hari kan malah aneh kan gitu kan. Antum sudah lelah-lelah gitu kan, harusnya disemangati gitu, dimarah ya. Nggak bisa makan nanti. Ya, Ustadz yang lain yang belum. Ustadz Ahdan boleh. Ustadz siapa ini tadi yang belum? Ustadz Tommy ya, Ustadz Tommy ini. Ustadz Zamzam boleh.
Ustadz Syafiq, semuanya boleh menyampaikan hasil dari ini. Oh iya, tadi kayak dobet tadi itu ya, apa ya terjemahannya dobet itu ya? Dobet itu adalah kekuatan hafalan gitu ya. Jadi hafalannya itu detail, kan gitu kan. Misalnya ya kayak kita ini, kayak misalnya kita punya teman, kita ajak jalan-jalan 1 kilometer, terus kita tanya, tadi ente lihat apa aja? Nah, oh ternyata yang dilihat adalah cuma cilok doang. Nah, ente tadi lihat nggak toko pakaian? Wah, nggak lihat, berarti nggak detail nih. Dobetnya amburadul itu. Ya. Wah, tadi Anda lihat santriwati. Lah, ini santriwati doang yang dilihat. Nggak lihat orang gila misalnya barusan lewat gitu. Nah, ini juga jadi masalah ini. Ya, itu sama dengan kita itu ketika membaca. Ketika kita membaca itu ada yang ini. Ya. Termasuk tadi kayaknya banyak prasangka. Tadi kayaknya banyaknya prasangka tadi ya punya Ustadz Akbar. Itu bukan banyaknya prasangka, tapi eh, hafalannya itu seperti terkait dengan prasangka. Jadi kayaknya, jadi ada kata kayaknya gitu. Nah, jadi kan kayaknya itu kan masih menyangka. Menyangka itu nggak yakin gitu loh. Itu sudah setengah tahu tapi nggak yakin gitu. Udah lihat mendung gitu kan. Nah, mesti dia mikir kayaknya hujan. Nah, kan gitu kan. Udah gerimis lagi. Wah, ini akan mikir kayaknya hujan. Kan kayak gitu. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk yang akan mengarah pada keyakinan, tapi dia masih bilang kayaknya gitu. Nah, kan gitu kan. Itu contohnya gitu. Dia ada namanya azon, ya kan, tuhmah azon. Tapi ada juga yang syak. Kalau syak itu ragu, itu benar-benar nggak yakin. Ini apa ini ya? Ragu gitu loh. Ya. Syakka. Iya, syakka, gitu kan. La syakka wala raiba. Nah, kalau ini ya syakka wala riba itu nggak diragukan maksudnya. Ya. Maksudnya nggak diragukan lagi, lah syakka. Kalau roib nanti lain lagi. Ya, kalau syakka itu ini, kalau roib itu ragu-ragu tapi masih bisa milih gitu loh. Ana tuh lihat jalan ini kok kayaknya satunya arahnya ke sini, satunya arahnya ke situ deh. Tapi setahu Ana tuh ini. Nah, jadi masih ada ragu-ragu, cuman dia masih bisa milih. Tapi dia bukan nyangka. Kalau nyangka itu sudah setengah yakin. Ana tuh kemarin lewat sini loh. Oh, ternyata salah. Berarti dia salah sangka kan gitu kan. Nah, jadi kayak gitu itu. Ya, dia udah tahu tapi masih salah juga karena dia menyangka. Makanya inna ba'dozoni ismun kan gitu kan. Di prasangka itu bisa membawa dosa. Kenapa? Karena dia nyangka. Nyangka itu sudah setengah meyakini, sudah setengah yakin, kan gitu kan. Nanti misalnya jadi wali kelas dalam pelajaran reading, misalnya gitu ya, di wali kelas pelajaran mutolaah. Ente lihat anggota ente itu ada yang biasanya itu nggak pernah hafal. Tiba-tiba dia maju mau menghafal. Ente udah nyangka paling-paling nggak hafal. Ternyata dia hafal. Nah, ente berdosa ente menuduh orang, gitu kan. Jangan nuduh dulu, dipastikan dulu. Nggak perlu ada tahqiq. Ya. Baik, kalau begitu saya mau melanjutkan saja nih karena tidak ada narasumber yang bercerita hari ini. Begitu saya jadi narasumber ceritanya aja. Ya. Nah, tentang menulis, nah saya akan coba nanti meringkaskan lagi. Ya. Ini adalah hari sebelum hari terakhir kita menulis ringkasan ya, karena nanti ada kita sampai pertemuan besok itu pertemuan ke-8 kalau nggak salah itu. Besok itu 9 10. Sampai pertemuan 10 kita selesai dari hadis-hadis yang mustalahul hadis yang ini. Ya, nanti kita pindah ke studi hadis yang dilakukan oleh orang non muslim. Nah, ini seru ini, ya. Ya, oleh karena itu nanti filenya bisa dikirimkan ke saya. Nanti via via Google Drive. Nanti saya akan share Google Drive-nya mana yang digunakan untuk sharing file gitu, ya. Itu nanti akan kita laksanakan ini sampai pertemuan ke 10. Ya, nanti setelah pertemuan ke-11, 12, 13, 14 kita akan membahas orang-orang yang mempelajari hadis tapi bukan orang muslim. Nah, ini yang seru ini. Ya. Karena orang-orang itu yang mempelajari hadis itu ternyata bukan hanya orang muslim aja. Nah, ini masalahnya. Kenapa kok begitu? Nah, untuk ringkasannya adalah mereka punya tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi lain. Di antaranya begitu. Yang jelas motivasinya bukan motivasi keagamaan, tapi juga ada motivasi keagamaan juga. Meskipun agamanya bukan Islam. Contohnya seperti itu. Ya.
Karena itu kita mau ya sedikit menghatamkan sebentar tentang mustalahul hadis ini, kita sedikit hatamkan dulu agar kita selesai ya untuk melihat bagian-bagian yang sulit dalam mustalahul hadis ini di bagian mana kayak gitu. Ya. Baik, kita akan kembali ke buku untuk membaca. Kemarin kan teman-teman ini sudah punya topik yang baca ya. Ini ada ini ya. Oke, Muhammad Slamet ini yang sudah dibaca judulnya apa kemarin? Terus yang belum dibaca judulnya apa? Kemarin sudah dibaca Mungkar, Ustaz. Yang belum? Kan baru satu ya enggak? Biasanya sampingnya Mungkar itu. Mana ya? Saya cari dulu. Mungkar, mana ini Mungkar? Nah, kalau ma'ruf itu antum bukan? Hadis ma'ruf. Satunya Mungkar itu ma'ruf, itu bagian antum bukan? Anak Mungkar sama Ma'ruf, Ustaz. Ya, kita berarti hari apa? Sekarang antum akan cerita di hadapan kita semuanya tentang ma'ruf. Ini bukan ma'ruf dalam arti ketahuan ya, ma'ruf tasajur misalnya gitu, ma'ruf tajamuk, bukan ini, bukan ma'ruf dalam arti ini. Nah, baik. Silakan dibaca, kelihatan ya ini ya. Selamat ya. Ya, silakan al-ma'ruf. Tentang ma'ruf, ta'rif al-awal yakni lughatan wa ismul maf'ul min arfa. Jadi ma'ruf ini pengertian dalam bahasanya adalah ismul maf'ul dari arfa ya'rifu. Kemudian dalam istilah, pengertian istilah ya ini marwahu siqah mukhalifan lima marwahul dhaif. Di perawinya itu dipercaya dan bertentangan dengan perawi yang dhaif. Gitu. Fahuwa bihadal makna muqabil lil munkar. Dalam pengertian ini muqabil itu kebalikannya, Ustaz. Ya, berlawanan ya. Nah, dalam pengertian ini ma'ruf ini bermakna berlawanan dengan mungkar, dengan yang mungkar tadi yang kemarin kita bahas. Kemudian au bitabiri adab. Bitakbirin adab kok. Bitakbiri adab kok. Jadi dengan dan huwa fil munkar, pengertian yang lebih dia ta'rif adahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bahwa muqabilun li ta'rifil munkar alladhi i'timadu Hafidz Ibnu Hajar. Dan ini perlawanan ini punya pengertian dari yang bertentangan dengan mungkar ini ya dia yakni yang yang merumuskan pengertian tersebut. Gitu sih. Ya, oke. Baik, selanjutnya ada misaluhu. Misaluhu. Amma misaluhu fahuwa al-misal
Marro. fi kisiko i nau ilmunkar. Lakin min tariq alladhi rawahu mauqufan ala Ibnu Abbas. Lianna Ibnu Abi Hatim qala ba'da an saqo hadithun Hubayyib al-ma'ruf huwa munkar li'anna ghairahu minathiqat rawahu an Abi Ishaq ma'rufan wa huwa ma'ruf. Ya, apa artinya? Amma misaluhu, ya. Sedangkan contohnya itu adalah contoh yang kedua dalam hadis mungkar, gitu kan? Lakin min tariqis siqat. Jadi emang hadis ma'ruf itu secara teknis itu kelihatan mungkar. Nah, itu dia masalahnya. Ya. Tapi secara makna atau secara periwayatan dia itu bisa diterima. Kenapa? Lakin min tariqis siqat alladzina rawahu mauqufan ala Ibni Abbas. Jadi suatu hadis itu bisa dinilai mungkar itu kan karena apa? Coba kita lihat ke hadis mungkar itu. Kenapa dia dinilai mungkar? Gitu kan? Karena perawinya cacat. Ya, jadi gini ya. Al-inkar didul ikrar, kan gitu kan? Karena apa namanya? Salah satunya ini ya. Ada dalam isnadnya itu orangnya itu bermasalah. Yang meriwayatkan hadis itu orang yang nakal, maka hadis itu nggak diterima. Tapi kadang-kadang suatu hadis ini terulang. Nah ini dia masalahnya. Jadi kadang-kadang Nabi itu ngomong misalnya sama penjahat. Kan Nabi ngomong sama siapa aja kan? Misalnya Nabi ngomong sama sahabat yang munafik. Ada. Jadi Nabi itu tahu siapa orang-orang munafik itu ketika di Madinah itu. Ya, bahkan Nabi tahu siapa munafiknya dan beliau itu menyampaikan ke salah satu sahabat tentang siapa sih yang munafik dari kelompoknya Nabi di Madinah itu. Disebutkan satu-satu. Kayak gitu. Nah, masalahnya Nabi itu kan kadang menyampaikan hadis kepada siapa aja. Sehingga siapa aja ini kan semuanya bisa ada di situ. Saya di situ ketika itu sudah ada Abdullah bin Ubay gitu misalnya atau siapa itu? Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay itu mungkar atau nggak diterima. Tapi kadang-kadang bisa jadi hadis yang sama diriwayatkan oleh orang lain. Nah, karena diriwayatkan oleh orang lain yang sikot. Nah, di sini ceritanya di sini. Ma rawahu sikoh muhalifan lima rawahul ad-dhaif. Jadi di sini ini sikoh itu adalah rawi yang terpercaya. Kalau dhaif di sini adalah rawi yang lemah. Lemah itu gara-gara apa? Ya bukan gara-gara nggak makan 3 hari 4 hari, bukan. Maksudnya lemah itu gara-gara dia itu sanadnya ya, karena ada diantaranya mungkin hafalannya nggak kuat atau dia itu kasratul maksiat gitu kan, atau ghaflah atau lalai, teledor gitu kan. Teledor itu bukan hanya lupa aja, tapi teledor itu sesuatu yang sebenarnya itu sangat mudah diingat tapi dia lupa. Yang mudah diingat aja dia lupa. Nah, itu teledor namanya. Jadi dia nggak ngecek lagi, dia udah ngerasa aman. Kayak kita ini kadang teledor. Ya, sering di pondok gitu kan, kalau di pondok kan kunci motor digantung aja kan, motornya taruh depan kamar kan nggak ada masalah kan gitu kan. Nah pas kita keluar gitu, kita teledor. Kunci motor ya kan masih ditaruh di atas motor, masih gantung. Ya kita keluar toko motornya udah hilang. Namanya teledor. Atau kita biasa kalau di pondok emang kuncinya diambil, tapi kunci stangnya nggak dikunci. Nah pas kita parkir di luar, kita nggak kunci stang meskipun kuncinya di bawah. Lah kita nggak kunci stang, motornya bisa dibawa lari orang atau dipalsu pakai kunci yang lain, ya kan? Nah itu teledor namanya. Dia udah ngerti situasinya nggak aman atau bukan di tempat yang dia biasanya, kok dia masih lalai. Nah itu namanya teledor.
Begitu ya. Jadi misalnya ada hadis ya, suatu hadis apa bunyinya gitulah ya. Itu diriwayatkan oleh orang yang teledor tadi. Maka hadis itu turun derajatnya jadi mungkar. Tapi kalau hadis itu juga diriwayatkan oleh orang yang sikoh atau terpercaya, maka kualitas hadis ini tetap pada hadis yang hasan. Gitu. Atau hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Nanti antaranya itu aja. Ya. Sehingga kadang-kadang suatu hadis itu bisa jadi turun tingkatnya gara-gara perawinya. Gitu. Ya. Gara-gara perawi itu hadis bisa turun. Makanya itu pernah ada kan kajian kasus tentang hadis-hadis doif dalam Ihya Ulumuddin. Wah, nanti orang bilang, wah hadis Ihya Ulumuddin kok pakai hadis doif? Ya memang karena perawinya yang disebut itu perawi yang doif ketika itu. Tapi bukan berarti hadisnya doif. Ada hadis yang narasinya sama tapi diriwayatkan oleh orang lain. Nah, ini jadinya hadisnya ma'ruf. Tapi misalnya gini lah. Ini misalnya antum rapat pekanan misalnya pada hari apa biasanya gitu ya, rapat pekanan ya. Kayak tadi kan ada yang kemisan ya, Darun Najah itu kemis siang misalnya gitu kan, atau pondok lain ada kumpul mingguan guru. Nah, Pak Yai tanya, ini siapa yang siapa yang tahu kalau kapan kita akan mengadakan studi tour misalnya gitu. Wah, antum itu bukan siapa-siapa, bukan dema, bukan pengasuhan atau bukan bukan bagian penting, tapi antum langsung nyolot aja bilang besok Pak Yai. Wah, kayak gitu. Itu jadi mungkar atau pernyataan antum itu meskipun benar orang nggak mau percaya. Meskipun kabarnya benar. Baru setelah itu bagian ADM ngomong besok. Nah, mana yang lebih dipercaya? Kata-kata Ustadz bagian ADM yang ngurus anggarannya atau ente yang pengen liburan aja? Nah, ini contohnya gitu. Kadang ma'ruf itu adalah soal kepercayaan yang berdasarkan pada rawi dan situasi budayanya yang diikuti. Jadi begitu hadis itu. Satu hadis itu bisa ditolak dan diterima secara bersamaan. Ditolak karena dia rawinya, tapi diterima karena hadis yang lain rawinya atau hadis yang sama itu dia rawinya bagus. Nah, jadi kayak gitu itu. Ya, jadi antum jangan mengira, jangan berpikir bahwa hadis yang mau untuk tadi itu, yang mungkar tadi itu, dia nggak bisa diterima. Ya bisa aja diterima. Siapa tahu diriwayatkan oleh orang yang sikot, gitu kan? Orang-orang yang punya kepercayaan dan punya kemampuan yang tinggi. Wah, itu malah jadi hadisnya jadi bagus. Meskipun tadi pas diriwayatkan orang lain jelek kan gitu kan? Ya, jadi gitu ya. Ini catatan saya untuk ma'ruf. Tentang ma'ruf ini temanya itu. Baik, ini tadi siapa tadi? Selamat ya? Selamat ya. Yang lain yang belum? Yang lain. Ini apa ini? Farhan Abdillah ada nggak Farhan Abdillah? Izin, Ustaz. Izin ke siapa ini? Ya. Anahu ma'arid kira, Ustaz. Oh, sakit ya. Kalau sakit ya izin WA saya, izin ini. Izin ke siapa? Izin ke pohon apa gimana? Ustaz tadi bilang ke Ana, Ustaz. Oh, bilangnya kayak ente itu bukan izin, namanya nitip kabar. Sorry. Izin itu bilang ke saya, Ustaz Afan, saya sakit. Nah, itu nggak apa-apa. Jadilah izin kan gitu kan. Baik. Ahdan, Ustaz Ahdan. Bacaannya apa aja yang dibaca? Kalau tulisannya belum ada ya udahlah, saya nggak akan mengganggu keputusanmu. Ya terus ini aja, bacanya yang mananya? Tulisannya udah? Nakis, Ustaz. Nakis ya boleh. Nakis ya dilihatkan aja. Nanti kan lama-lama jadi nggak nakis kalau ditambah terus. Aklukan nakis lah. Alhamdulillah, tamam. Nah, tamam, bisa lazim tamam. Ayo, Ustaz. Ya, silakan. Share screen ya. Paham, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan tentang hadis mu'allal. Yang pertama, menurut definisi, menurut bahasa, merupakan ism maf'ul dari kata Allahu yang berarti cacat. Sedangkan menurut istilah, hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak keahliannya, meski secara zahir selamat dari cacat atau ilat. Kemudian definisi ilat adalah sebab yang samar lagi tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Dan berdasarkan definisi ini, maka para ulama hadis menyatakan bahwa ilah harus memenuhi dua syarat, yaitu A. Samar dan tersembunyi, B. Terdapat cacat yang merusak kesahihan hadis. Nah, apabila salah satu dari keduanya tidak ada hingga ilahnya dohir atau tidak rusak, maka hal itu tidak termasuk ilah menurut istilah. Penggunaan istilah ilah selain menurut istilah. Definisi ilah yang dipaparkan tadi adalah ilah yang dimaksudkan oleh para ahli hadis. Meski demikian, kadangkala ilah juga digunakan terhadap setiap cacat hadis. Padahal cacat itu tidak tersembunyi atau rusak. Yang termasuk jenis pertama yaitu cacat karena rawinya dusta atau lupa atau hafalannya buruk atau yang sejenisnya. Imam Tirmizi menamakan nasah sebagai ilah. B. Yang termasuk jenis kedua yaitu cacat karena menyelisihi yang tidak merusak kesahihan hadis, seperti hadis mursal yang sampai kepada rawi siqah. Dari sini sebagai ahli hadis mengatakan di antara hadis sahih adalah hadis sahih mu'allal. Keutamaan, kecermatan, dan orang yang bisa mencapainya. Mengetahui cacat-cacat pada hadis merupakan ilmu yang amat tinggi dalam ilmu hadis, yang mana harus memerlukan kecermatan, karena hal itu dibutuhkan untuk mengungkap cacat yang sama dan tersembunyi lagi tidak tampak, melainkan bagi orang-orang yang menekuni hadis. Hal ini hanya bisa diraih oleh orang yang kuat pengetahuannya dan kuat daya hafalannya, sering mengelaborasi, memiliki pemahaman dan kecerdasan. Karena itu tidak banyak yang menguasainya kecuali sedikit saja, seperti Ibnu Madini, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abi Hatim, dan Ad-Daruqutni. 5. Terhadap sanad mana penulisan cacat hadis dilakukan, penelusuran cacat pada sanad dilakukan terhadap seluruh syarat-syarat kesahihan hadis secara zahir. Sebab hadis dhaif tidak lagi memerlukan kajian tentang cacat-cacatnya. Hadis dhaif adalah mardud, tertolak, dan tidak dapat diamalkan. Syukur Ustaz. Oke ya. Baik, terima kasih. Ini hadis dhaif itu bisa disebut ini ya. Hadis yang lemah itu boleh. Penelusuran cacat di sini maksudnya gimana ya? Kelemahan itu juga boleh ditulis. Penelusuran kelemahan atau penyebab kelemahan. Ya kayak ilah tadi ya, ilah itu disebut adalah penyebab, gitu aja. Kenapa? Karena suatu hadis itu ada sebabnya dia menjadi dhaif dan lain sebagainya. Itu gitu caranya. Ya, ini cukup bagus, dilanjutkan lagi aja punya Ustaz Ahdan ya. Dan lagi ini Ustaz Syafiq boleh lah. Jadi kelihatannya hadir-hadir ada gitu. Waktunya cerita Ustaz Syafiq. Iya, Us. Iya, Us. Yang mana, Us? Iya, yang antum sudah tuliskan kan kemarin sudah presentasi ya kalau nggak salah kapan. Oh, iya. Mana hasil tulisannya? Nah ini. Anda share screen ya? Boleh. Itu yang kita tunggu emang. Bentar, kami cari datanya dulu. Tugas kuliah.
Ini yang kemarin judulnya apa ya, Us? Antum yang presentasi apa judulnya? Kan yang presentasi antum. Bukannya saya melupakan diri antum ya, tapi emang lupa beneran sih. Sebentar saya share screen ya. Ya, silakan. Kemarin masuk. Belum sana yang pertama kali presentasi. Cuma Oh, antum babnya nulis ada ini enggak ringkasannya enggak? ringkasannya di kantor, Us. Di kantor ya. Jadi antum selama ini di mana? Di gua apa di rumah atau di? Kalau sekarang lagi di kamar. Oh, di kamar. Kemarin di kantor, sekarang di kamar. Insya Allah ya luar biasa ya ibu ini. Ya, ini Iya, emang Us. makanya besok semua filenya dikirim ke Google Drive saya aja, nanti saya yang bukakan, nanti tinggal update Oh, aja Google Drive baik, saya. Us. Nanti besok akan saya kirim ke antum. Oke ya, sampai ya, Satomi. Ini ada kayaknya, ini ada Tommy. Bolehlah cerita tentang tulisannya sampai di mana gitu. Oh iya, tahun depan antum kesini ya, ke Iya, Us. ini ya, ke Unida ya. Nah, ketemu nih, saya lihat ini siapa yang aksi-aksinya sepak terjangnya para kader-kader umat ini kayak gimana? Meresahkan atau menggembirakan? Kita lihat nanti ya. Ya, ayo ini siapa? Satomi. Bukan Tommy Soeharto kan? Ini Satomi. Nah, Zat, bisa over Zat. Oh Over iya. Zat. Iya. Ininya Um, diselesaikan dulu. Kalau belum ya kita lihat Ustadz yang lain ya ada. Ana udah presentasi Zat. Iya, tapi ini teksnya kan, teksnya. Hadisnya sehingga Oh, Ana mualak kita Zat. bicarakan ringkasannya. Iya, ringkasan yang udah antum tulis itu mana Ustaz? Kayak teman antum tadi kayak Ustaz Ada dan laptop. lengkap ya, oke. Ada ini Ustaz Zamzam ada nggak nih Ustaz Zamzam ini? Bro. Zuluman, Zuluman ini siapa ya? Masih menjadi misteri ya. Zuluman adalah akun misterius kita pada siang hari ini. Ya, kalau nggak ada ya udahlah. Ya, kalau gitu saya akan cerita aja tentang kelanjutannya ini tadi. Kemarin kalau nggak salah saya jatahnya cerita juga ya tentang khilafun hadis. Khilafun hadis. Nah, maka saya juga akan cerita juga. Ya, selanjutnya itu ada mukhtalaf, hadis mukhtalaf. Terus ada nasihul hadis wa mansuhuhu. Ini juga cukup banyak juga akan saya ceritakan juga. Persiapan ini. Saya screen, izin dulu. Nah ini ada nasihul hadis wa mansuhuhu. Jadi ada hadis yang nasih wa mansuh. Jadi bukan cuma ayat yang mansuh itu ya, tapi ternyata juga hadis. Nah, ini juga penting. Jadi ada hadis yang nasih wa mansuh, gitu juga dengan ayat Al-Quran yang nasih wa mansuh gitu. Nah, ini pertama ta'rifun naski, ya, an-nasku gitu ya. Pengertian dari an-nasku atau menghapus. Lugatan lahu maknanya nih. Secara bahasa punya dua arti, yaitu al-izalah
atau menghilangkan. Ya. Secara bahasa, an-nasxu memiliki arti al-izalah atau menghilangkan. Wa minhu nasakhatis syamsu ad-dhillah. Wa minhu itu maksudnya apa? Contohnya, nah itu ya. Contohnya nasakhat asy-syamsu ad-dhillah. Ya. Matahari menghapuskan kegelapan. Nah, gitu. Ai azalatu. Ya. Wa naqlu minhu apa namanya? Wa naqlu minhu ini wa minhu, nah ini ada dua ya. Ai izalatuhu. Wa naqlu, ya. Yang pertama artinya adalah al-izalah atau menghilangkan, yang kedua artinya adalah an-naqlu atau memindahkan. Ya. Memindahkan atau menyalin. Nah, jadi an-naqal itu bisa berarti menyalin. Ya. Ada ini apa namanya? Menyalin buku gitu ya. Wa naqlu wa minhu nasakhtu al-kitab. Nasahtu bukan menghapus, bukunya saya hapus bukan. Tapi nasahtu di sini adalah artinya apa? Saya menyalin. Ya. Maksudnya itu saya menyalin ulang buku itu dan jadilah buku yang lain. Ya. Idza naqaltu ma fihi fa ka'anna nasqa qad azalat mansukh ay naqalahu ila hukmin akhar. Nah, jadi ini ka'annahu gitu ya. Idan gitu ya. Wa minhu nasakhtu al-kitaba. Idan naqaltu ma fihi. Ya. Ketika saya menasah suatu kitab, artinya saya memindahkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya saya menyalin gitu ya, mengopi ulang. Maka an-nasikh qad azalal mansukh au naqalahu ila hukmin akhar. Jadi seolah-olah sesuatu yang datang menghapus gitu ya. Qad azalal mansukh. Ya. Kadangkala, iya, qad itu kadangkala ya. Kadangkala menghilangkan hal-hal yang sudah ada menjadi terhapus. Au naqalahu ila hukmin akhar. Jadi ayat yang nasih atau yang ayat yang datang selanjutnya yang bertentangan dengan ayat sebelumnya itu berarti menghapuskan ayat sebelumnya. Nah, kayak gitu kira-kira. Istilahan raf'us syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. Ya. Raf'us syari' minhu hukman minhu mutaqaddiman. Ya. Jadi sahibus syariah atau asyari' orang yang memberi syariat atau pemberi syariat itu ya mengangkat suatu hukum yang telah ada dan menggantinya dengan hukum lain ya mubihukmin minhu mutaakhiran. Jadi pembuat syariat mengangkat atau menghapus hukum yang ada gitu ya menghapus hukum yang ada sebelumnya dengan hukum yang baru datang. Nah kayak gitu mungkin terjemahannya. Ahamiyatuhu wa su'ubatuhu wa asharul mubarrizin fi. Ahamiyatuhu itu artinya kepentingannya. Wa su'ubatuhu, kesulitannya. Wa asharul mubarrizin. Mubarrizin itu bukan orang yang baris ya. Mubarrizin itu orang yang pelopor. Nah, gitu. Pelopor atau apa namanya? Pioner gitulah. Dan para pioner-pionernya gitu ya. Atau para pencetus-pencetusnya gitu. Ma'rifatun nasihul hadis min mansuhihi fanul muhimun sabun. Pokok kola Zuhri, Az-Zuhri ya namanya ya. Bukan Az-Zahra, bukan. Tapi Az-Zuhri ya. Az-Zuhri itu adalah orang yang pada dinasti Bani Umayyah itu termasuk orang yang mempelopori bahwa buku hadis itu jadikan buku aja. Bukan jadikan naskah berantakan, tapi jadikan buku. Itu termasuk Az-Zuhri. Jadi canggih nih Az-Zuhri. Ya. Kola Az-Zuhri, a'ya al-fuqaha'u wa a'jazuhum an ya'rifu nasihul hadis min mansuhi. Apa artinya a'ya? A'ya itu apa ya? Jadi gini, a'ya itu kayak orang itu ya kayak misalnya orang itu berpakaian, tapi pakaiannya nggak lengkap. Kalau a'ya itu nggak lengkap gitu ya. A'ya al-fuqaha, nah, fuqaha itu kan harusnya paham ya secara lengkap dalil-dalil itu, tapi ternyata dia a'ya atau nggak lengkap. Ya. Seorang fuqaha yang pakaiannya nggak lengkap, jadi istilahnya itu fuqaha yang nggak top gitulah. Jadi kebanyakan fuqaha itu nggak top gara-gara dia itu a'jazuhum an ya'rifu nasihul hadis min mansuhihi. Karena dia lemah tentang penguasaan ilmu nasihul hadis wa mansuhihi.
Karena nasihul hadis wa mansuhihi ini harus lihat sejarah juga, harus melacak berbagai hadisnya. Ya, enggak kayak Quran. Quran bisa dihafalkan. Ya, Quran bisa dihafalkan ya sekian ayatnya 6.600 sekian. Loh, kalau hadis itu ratusan ribu. Gitu. Wa asyhurul mubarrizin fihi ya Al-Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ini termasuk pelopor atau termasuk pencetus atau pioner bidang apa namanya itu? Bidang-bidang ini gitu ya. Bidang nasihul hadis wa mansuhihi. Faqad kanat lahu fihi al-yadutula wasabiqu al-ula. Al-yadutula itu maksudnya peran besar. Bukan tangan yang panjang, bukan. Faqad kanat fihi al-yadu at-taula, bukan memiliki tangan yang panjang, bukan, tapi memiliki peran besar. Nah, gitu. Ya, atau faqad kanat lahu fihi yadun fa'alah. Nah, berarti mempunyai peran besar. Kan gitu. Ini bukan tangan panjang, bukan. Wasabiqatul ula. Jadi termasuk orang-orang yang generasi awal yang mencetuskan bahwasanya nasih wa mansuh hadis itu butuh ilmu dan butuh rumusan. Qala Imam Ahmad li Ibni Warah wa qad qaddama min Misra. Ya, jadi Imam Ahmad tuh bicara pada Ibnu Warah itu maksudnya muridnya gitu ya. Wa qad qaddama min Misra katabtu kutub Syafi'i. Nah, katabta kutub Syafi'i. Gitu kan. Wa qad qaddama min Misra. Jadi Imam Ahmad tuh berkata ya kepada Ibni Warah yang baru nyampe dari Mesir gitu ya. Qadimat min Misra. Ya. Qadimat itu jaa ya. Kata takut tuh Syafi'i. Nah, ini Imam Ahmad tuh nanya, "Ente nulis enggak buku-bukunya Imam Syafi'i?" Kata Ibnu Waroh ya mungkin karena capek gitu ya. Mungkin lapar gitu kan atau apa. Lah, faratu kan gitu kan. Lah, maksudnya enggak tuh enggak nulis. Tak kira penting lah kan gitu. Akhirnya qala Imam Ahmad, "Farata ma'alimna al-mujmal minal mufassir." Wah, ente tuh apa namanya ketinggalan info ini. Gimana cara kita tuh ma'alimna al-mujmal minal mufassar gitu. Kita ketinggalan info karena kita jadi nggak tahu apa yang mujmal atau global atau ayat yang global gitu ya. Atau ayat yang mufassar atau ayat yang dijelaskan secara detail lah gitu. Ma'alimna al-mujmal minal mufassar. Wala nasihul hadis min mansuhihi hatta jalasna Syafi'i. Kita ini nggak akan bakalan ngerti ilmu nasih wa mansuhil hadis kecuali jalasna, maksudnya jalasna ini belajar gitu ya, bukan duduk doang. Ya, ini kayak it anta jalasta rijala dabinuha, maksudnya jalasna ini ta'alam ta, kan gitu. Nah, atau akhodaan, jadi kata ta'alam ya ta'alamu itu sinonimnya banyak. Ada akhodaan atau talam ada minhu, nah, atau jalasna. Nah ini jalasna ini termasuk maksudnya belajar. Ya, itu udah belajar ke Imam Syafi'i, tapi ini nggak nulis bukunya lah, ajaib kan gitu kan. Jadi ini merasa hafalannya kuat, padahal nggak kuat-kuat amat lah, ini jadi masalah. Wala nasihul hadis min mansuhihi hatta jalasna Syafi'i. Ya, jadi kita tuh akan susah untuk tahu hadis yang mujmal dan mufassar sama hadis yang apa nasih wa mansuh itu kalau nggak lihat Imam Syafi'i ya susah kita. Ya. Ya ibaratnya kita ke Jakarta tapi naik sepeda susah amat kan gitu kan. Nah itu kayak gitu. Bima yu'rafun nasih minal mansuh. Ya, bagaimana mengetahui yang nasih dari yang mansuh? Yu'rafun nasihul hadis wa min mansuhihi bi ahadi hadhil umur. Ya, jadi hadis yang menasah suatu hadis yang lain itu jadi ketahuan dengan berbagai perkara berikut. Bitasrihi Rasulillah. Jadi Rasul itu yang menyampaikan nasahnya, ini ada hadis kemarin begini, oh ternyata ini turun lagi ketentuan Allah begini, nah ini lain lagi. Itu termasuk apa? Bitasrihi Rasulillah. Jadi Rasul itu merevisi hukum yang sudah ada. Hadisu Buraidah fi Sahih Muslim, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Nah, jadi dulu Rasul itu melarang ziarah kubur. Ya, karena khawatirnya kuburannya disembah gitu kan kayak Nusantara kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Sehingga ketika orang itu
Ziarah itu nanti ditakutkan akan seperti itu. Nah, tapi lama-lama ternyata orang ziarah itu udah tahu motivasinya untuk ingat mati, untuk mendoakan, dan nggak meminta pada yang meninggal. Bukan nyari nomor togel gitu ya, atau nyari nomor apa namanya password wifi, bukan itu. Jadi ada lagi selanjutnya biqauli sahabi. Jadi yu'rafun nasih wal mansuh melalui qaul sahabi. Qauli Jabir bin Abdullah, karena akhirul amro ini min Rasulillah tarkul wudu mimma masat annar. Nah, ini dia. Karena akhirul amro ini min Rasulillah tarkul wudu mimma masat annar. Jadi apa? Perkara terakhir yang ditinggalkan oleh Rasul itu adalah tidak berwudu ketika seorang itu luka bakar. Tarkul wudu mimma masat annar. Jadi tarku itu meninggalkan ya. Tarkul wudu meninggalkan wudu untuk apa? Maksudnya itu tidak wudu atau tidak bukan tidak wudu seluruhnya ya, tidak membasuh barang-barang yang sakit karena luka bakar. Maksudnya kakinya luka bakar. Dia enggak kakinya enggak harus dibasuh. Ini basuh kaki yang enggak luka aja. Intinya gitu ya. Nah, terus ada bima arifati tarikh yang ketiga, ini cukup sulit. Jadi harus melihat sejarah ke hadis Saddad bin Aus. Aftarul haji wal mahjum. Wah, ini jadi ada maksudnya aftarul itu wah, buka puasalah mereka. Bukan itu maksudnya orang yang berbekam dan orang yang dibekam semuanya buka puasa. Maksudnya semuanya buka puasa itu semuanya batal puasanya. Nah, itu. Nusikha bi hadisi Ibni Abbas an Nabi ihtajama wa muhrimun so'imun. Nah, ini. Dulu itu pernah ada hadis yang bunyinya aftara al-haji wal mahjum. Orang yang bekam sama yang dibekam semuanya buka puasa deh. Maksudnya apa? Batal puasanya. Tapi selanjutnya ada hadis yang menjadi menasah hadis itu. Ya ada hadis baru, bukan hadis baru ya, ya hadis yang melanjutkan ihtajama wa huwa muhrimun so'imun. Jadi Nabi itu pernah berbekam dan beliau itu dalam pakaian pakaian umroh ya maksudnya ya, dan berpuasa. Loh, kayak gimana itu kan itu. Ya. Faqad jaa fi ba'di turuqil hadis. Syaddadul anna dzalika kana zamanul fathi. Nah, ini dia. Jadi kadang-kadang hadis-hadis ini agak susah dilacak apakah dia itu ketika disampaikan ketika Fathul Makkah atau sebelumnya. Disampaikan Fathul Makkah atau disampaikan pada ya zamanul fathi. Nah, itu maksudnya yaumul Fathul Makkah. Wa anna Ibnu Abbas sahahahu fi hujjatil wada'. Ya, jadi Ibnu Abbas itu membenarkan hadis itu. Maksudnya apa? Jadi hadis yang jim tadi yang pertama tadi, hadis Saddad. Maksudnya apa? Hadis yang mansuh. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yang keempat adalah bidalalatil ijma. Jadi ka hadis man saribal khamra fajriduhu fa in ada fi rabi'ah faqtuluhu. Jadi barang siapa yang minum khamar, cambukin aja. Kalau cambukin masih ngulangi lagi, faqtuluhu. Nah, itu. Digorok aja kan itu. Atau direbus saja. Qala Nawawi dalla al-ijma' ala nasihi. Wah, ini dia. Ya. Jadi nasahnya itu gimana cara nasahnya itu? Ya harus itu nanti apa namanya? Ada peristiwa sejarah yang membawa kita pada penjelasan itu. Jadi ini memang sulit dicari gitu ya. Nah, tapi itu sangat perlu dicari agar kita memperjelas posisi kita di masyarakat. Ini baik. Wal ijma' la yansah wa la yunsah. Lakin ya dulu ala nasih. Nah, meskipun ijma' itu dia enggak bisa menasah hadis-hadis yang lain, tapi dia apa? Menjadi fasilitator untuk memudahkan pemahaman orang tentang hadis ini. Ya, di antaranya kayak gitu. Asyuru al-musannafat. Nah, udah sampai asyuru al-musannafat nih. Atau karangan-karangan terkenal pada bilang ini. Al-Idibar fi Nasi wal Mansur jelas. Nasi wal Mansur Imam Ahmad jelas. Jadi sudah hadis mansukh li Ibni apa namanya? Li Ibni siapa nih? Ibnul Jauzi. Nah, betul. Ya, Ibnul Jauzi. Baik, cerita lagi Khobarul Mardud udah ya, Khobarul Mardud udah. Ini kelihatannya saya sudah cerita semuanya, tinggal saya tulis juga. Terus ini apa lagi ya? Ya itulah. Makanya minggu depan tolong di presentasi gitu.
presenter yang berbahagia yang hari ini belum presentasi, besok bawa center, maksudnya besok presentasi gitu. Ustadz Farhan gitu ya, Ustadz Sahrul ya, disampaikan ya. Ini Ustadz kita juga yang lain, Ustadz Syafiq, Ustadz Rinto, Ustadz Tommy B ini belum. Ada yang Ustadz yang nilainya 0 ya, gimana lagi kan gitu kan. Lah ya, kita kan dalam keadaan sulit ya kami ini. Tapi tetap bisa masuk kuliah, bisa, masa belajar dilarang kan gitu kan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita ceritakan minggu depan. Orang-orang yang tadi saya sebut ya, Ustadz Sahrul, Ustadz Syafiq, Ustadz Rinto, Ustadz Tommy, Ustadz Farhan. Nah, itu silakan dilihatkan ke saya teksnya. Besok pertemuan 9 atau 10. Baik, Ustaz. Syukran. Pertemuan ke-11, 13, 14, 15, kita fokus membahas studi hadis di kalangan orang non-muslim. Nah, ini menarik, ini biasanya temanya akan menarik di sini. Baik, itu saja yang bisa kita bicarakan hari ini, dan pada siang hari ini kita tutup acara kita, belajar kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.